Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang masih berkuliah dan masuk di jurusan teknik. Dia bernama Huisu. Dia bersama dengan dua temannya saat berada di kamp sukarelawan sepeda. Mereka bertiga adalah jomblo visabilillah. Lalu diperlihatkan seorang wanita cantik yang menggunakan kursi roda. Dia bernama Heiji. Sekarang dia mengikuti lomba panahan dan dengan mudah bisa memenangkannya. Dan ketika penyelenggara acara tidak terima dengan hasilnya, dia tidak rela melepaskan hadiah yang harus diberikan. Tetapi karena boneka itu akan rusak, dia melepaskan tarikannya dan membuat Heiji terjatuh. Kursi roda elektrik miliknya jadi rusak dan tidak bisa dikendalikan. Heiji tiba-tiba memasuki kamp relawan sepeda dan ada Huisu di sana. Heiji yang jatuh tengkurap tidak langsung Huisu tolong. Tetapi Huisu malah melihat kerusakan yang ada di kursi rodanya Heiji. Dan setelah Heiji bilang, "Apa yang kau lakukan?" baru segera Huisu menolongnya. Heiji bertemu dengan orang yang tepat, karena Huisu bisa memperbaiki kursi roda tersebut. Sembari Huisu memperbaiki kursi rodanya, Heiji terus memperhatikan Huisu dari kejauhan. Dan setelah kursi rodanya berhasil diperbaiki, Heiji begitu senang mendengarnya. Ditambah lagi Heiji tidak perlu membayarnya. Karena Heiji tidak ingin berhutang pada siapapun, dia akan mentraktir Huisu minum kopi. Tetapi Huisu malah ngelunjak, dan mengatakan, "Jika kita minum kopi sebelum makan maka perut kita akan sakit." Karena Heiji peka, dia bersedia untuk mentraktir Huisu makan siang. Huisu punya restoran favorit, dan betapa kagetnya Heiji melihat tempatnya yang begitu jauh. Tidak mungkin Heiji bisa sampai di atas. Restoran itu terlalu tinggi dan jalan satu-satunya hanya tangga ini. Heiji yang tidak bisa naik ke atas meminta maaf dan ingin segera pergi. Tetapi Huisu mengatakan makanan di atas sangatlah lezat. Dan mau tidak mau, Huisu menggendong Heiji naik ke atas. Di sana terdapat koki sekaligus pemilik tempat ini, dia bernama Pak Zo, dan putrinya bernama Hami. Heiji yang pertama kali mencoba makan di sini begitu menikmati kelezatannya. Dan setelah selesai makan, Huisu lupa harus kembali menggendong Heiji untuk turun ke bawah. Sebelum menggendongnya, Huisu melihat tali sepatunya Heiji yang terlepas. Dia segera mengikat tali sepatu tersebut, dan memberitahu cara mengikat tali sepatu yang benar. Dan setelah mereka sampai di bawah, kursi rodanya Heiji telah hilang. Huisu kebingungan mencari kursi rodanya. Dan setelah beberapa lama datanglah adiknya Heiji untuk menjemputnya. Ternyata Heiji mendapatkan kartu mahasiswa Huisu sebagai jaminan, kursi rodanya hilang karena kecerobohan Huisu. Heiji menganggap Huisu orang yang cukup spesial. Kemudian Huisu kembali ke kamp sukarelawan. Oh iya, yang sedikit berambut pirang ini bernama Changgil, dan satunya bernama Yongtai. Mereka berdua menanyakan kenapa Huisu meninggalkan kamp begitu saja. Ternyata juga boneka putih miliknya Heiji tertinggal di sini. Lalu datanglah wanita berbaju merah yang sedikit perik, dia bernama Hana. Dia begitu tergila-gila dengan Yongtai. Dan setelah mereka berdua akan pergi, terdapat wanita di pojokan. Kita panggil saja dengan sebutan si kacamata. Dia sebenarnya jatuh cinta dengan Changgil dan mengikutinya sampai di sini. Mereka semua tidak menyadari keberadaannya. Dan saat ini Huisu kepikiran dengan kursi roda yang harganya begitu mahal. Changgil memberitahu bahwa Visu harus membuatnya, karena kita adalah mahasiswa teknik, yang bisa membuat apa saja kecuali pacar. Cuaks. Huisu sadar. Dia segera pulang dan mengambil beberapa part sepeda dari toko ayahnya. Huisu bekerja keras untuk membuat kursi roda elektrik. Setelah 1 minggu berlalu Heiji dimarahi ayahnya. Karena laki-laki yang membuat kursi rodanya Heiji hilang sama sekali tidak memberikan kabar. Heiji bersikeras dan mengatakan pria itu bukan laki-laki brengsek. Lalu diperlihatkan Huisu menggunakan kursi roda rakitannya. Dan tak lupa boneka putih juga ia bawa. Huisu mendatangi tempat latihan panahan. Tetapi Huisu malah bertemu dengan pelatih panahan yang juga kocak. Dan ketika Huisu mulai mendekat, Heiji bilang dia akan menyelesaikan latihannya saat ini. Ketika Heiji menarik busur panah, Huisu melihatnya dengan senang. Setelah berhasil menyelesaikannya, Heiji ternyata akan mengikuti seleksi panahan nasional dan akan mewakili negaranya. Heiji kemudian mencoba kursi roda buatannya Huisu.
Dan ditambah lagi Huisu memberikan lampu penerangan di kursi roda tersebut. Karena mat mereka sangat baik hari ini, Huisu, Heiji dan dua temannya minum-minum. Ternyata Huisu memiliki sedikit kelemahan di lambungnya dan tidak boleh meminum nutrisari. Tetapi Heiji berkata, jika Huisu ingin berteman dengannya, dia harus mau minum bersama. Akhirnya Huisu mau minum juga, dan beberapa setelah itu Huisu benar-benar mabuk. Di hari berikutnya, diperlihatkan Changgil dan si kacamata sedang membuat robot yang bisa merasakan hati manusia. Lalu datanglah Huisu dan Yongtai. Yongtai memberitahu ada pertandingan tembak pistol dengan kelas sebelah. Kali ini mereka harus menang karena di pertandingan sebelumnya, mereka kalah dan yang kalah diharuskan foto dengan bokong terlihat. Dengan mempertaruhkan harga diri, Huisu malah meminta bantuan Heiji yang menggunakan kursi roda. Di hari pertandingan semua terlihat serius mempersiapkan mental. Ternyata mereka sangat lembek dan tidak bisa menembak. Mereka dibantai di ronde pertama. Saat istirahat Heiji baru mengetahui kalau pertandingan ini adalah pertandingan harga diri. Dengan kemampuan panahnya Heiji menaruh peluru di ujung busur panah dan menembak semua musuh. Dan musuh yang terakhir dia menggunakan senjata andalan. Tetapi dengan percaya diri Heiji bisa mengenainya. Mereka berenam menang, dan merebut kembali harga diri mereka. Lalu semua berkemah, Huisu dan Heiji beristirahat dan melihat indahnya bintang dan bulan. Heiji bercerita tentang sebuah panah bisa terbang ke udara dengan sangat bebas. Heiji ingin bebas seperti panah. Dan targetnya Heiji selanjutnya adalah memenangkan pertandingan seleksi tim nasional. Lalu dibalas Huisu juga bercerita kecintaannya dengan dunia robot. Karena robot dapat melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan manusia. Ternyata Changgil dan Yongtai memasang kamera dan melihat Huisu dan Heiji yang berduaan. Dan tiba-tiba dua wanita perik berusaha mendekati Changgil dan Yongtai. Dan akhirnya mereka memiliki pasangan masing-masing. Dan hari selanjutnya Heiji sering bersama dengan Huisu, belajar, bermain, dan yang paling mengena di hati, Huisu menggendong Heiji yang akan makan di restoran yang ada di atas. Mereka terlihat begitu serasi. Lalu suatu hari Heiji bersama dengan ayahnya. Ayahnya ingin menjodohkan Heiji dengan karyawannya yang ada di perusahaan. Sudah jelas Heiji menolaknya. Heiji bertambah kesal ketika disuruh berhenti berlatih panahan. Dan disuruh mengambil pelatihan memasak ataupun lainnya. Heiji segera pergi untuk menenangkan diri. Heiji mendatangi Huisu. Huisu memperkenalkan kamera VR yang terlihat begitu nyata. Sedangkan Heiji ingin keaslian. Kemudian Heiji berpamitan, dia akan disibukkan dengan kegiatan seleksi untuk tim nasional. Huisu berjanji untuk datang dan mendukung Heiji saat pertandingan nanti. Lalu diperlihatkan Yongtai dan kekasihnya sedang jalan bersama. Ada laki-laki yang cintanya ditolak oleh Hana. Sebenarnya Yongtai adalah tipe yang selalu merendah. Tetapi ketika dia dan Hana dihina, Yongtai begitu marah. Hana yang melihat Yongtai membelanya begitu senang. Lalu suatu hari Changgil mengetes aplikasi pendeteksi perasaan. Dia dan si kacamata berpelukan dan mengetesnya. Si kacamata menciumnya. Dan benar saja aplikasi buatannya berdering kencang. Aplikasinya mendeteksi rasa bahagia di hatinya Changgil. Yang artinya aplikasi berjalan dengan baik dan dia mendapatkan kekasih secara tidak langsung. Lalu diperlihatkan ketika Heiji akan pergi ke perlombaan. Huisu datang, dan diminta Heiji untuk mengantar mereka. Huisu menolaknya dan bilang kalau dia belum memiliki SIM. Heiji mengetahui Huisu sebenarnya bisa menyetir, tetapi dia mengalami trauma sewaktu kecil. Dia tidak bisa berada di ruangan yang sempit, termasuk berada di mobil. Hal itulah alasan Huisu suka bermain otopet di lapangan yang lebar. Ternyata Huisu langsung berlatih menyetir mobil lewat kamera VR. Changgil dan Yongtai yang melihatnya langsung paham alasan Huisu belajar menyetir adalah demi Heiji. Mereka bergegas mengajak Huisu langsung latihan. Dan tololnya, Huisu menggunakan kacamata renang agar dirinya merasa tenang. Dan perkembangannya lebih bagus ketika kacamata renangnya ia lepaskan. Dan dia bisa menyetir dengan tenang.
Huisu langsung melakukan ujian praktek pembuatan SIM saat ini juga. Sedangkan Heiji saat ini melangsungkan pertandingan dengan konsentrasi tinggi. Heiji bisa lolos memenangkan pertandingan. Dan ketika Heiji akan pulang datanglah Huiso yang mengendarai mobil menjemputnya. Heiji terlihat senang walaupun mengendarai mobil yang sederhana. Hingga malam hari ada mobil lain yang ugal-ugalan, Huiso panik tidak bisa mengendalikan mobilnya. Dan terjadi kecelakaan. Traumanya Huisu kembali terlihat dan membuatnya berteriak. Heiji yang di sampingnya begitu bingung harus bagaimana. Dan setelah Huisu dan Heiji sampai di rumah sakit, Huiso dirawat dan dia baik-baik saja. Tetapi Heiji merasa amat bersalah. Tiba-tiba ayahnya Heiji datang dan menyuruh Heiji jangan berkencan dengan laki-laki seperti Huisu. Ayahnya ingin Heiji mendapatkan laki-laki yang tepat untuknya. Ternyata Huiso mendengar pembicaraan mereka. Huisu sadar dirinya bukanlah orang yang tepat untuk Heiji. Di malam itu Huisu bilang kepada Heiji, mereka tidak bisa lagi bertemu. Huisu beralasan, dia hanya berpikir mereka tidak boleh bertemu lagi. Padahal Huiso memutuskan ini karena perkataan ayahnya Heiji tadi. Dan suatu ketika Heiji berlatih panahan, dia sama sekali tidak bisa mengenai targetnya. Pikirannya begitu kacau. Dan ditambah teman dekat yang selalu membuatnya tersenyum tidak lagi menemuinya. Heiji menangis berada di pelukan temannya. Ternyata kegalauan tidak hanya dialami oleh Heiji, tetapi juga dengan Huisu. Dia hanya murung di kamar. Dan di hari pertandingan nasional, Heiji bertanding dengan serius. Tetapi pikirannya yang akhir-akhir ini kacau tidak membuahkan hasil yang maksimal. Di saat ini juga mereka mendatangi rumahnya Huisu. Karena Huisu tidak kunjung keluar dari kamar. Mereka mencoba membobol rumah tersebut. Sedangkan Huisu yang di dalam rumah tidak bisa meninggalkan masa lalunya. Dan hanya melihat dari kamera VR. Pikirannya tentang Heiji tidak bisa hilang. Akhirnya dia memutuskan bangkit dan segera pergi mendatangi perlombaan panahan. Saat Heiji melihat tali sepatunya yang lepas, dia teringat dengan perlakuan Huisu saat itu. Huisu menyetir mobil dan teman-temannya yang di belakangnya begitu panik. Datanglah Huisu menemui Heiji. Huiso bilang dia ingin bersamanya. Ingin selalu ada saat Heiji kesulitan. Sebagaimana yang Heiji lakukan untuknya dahulu. Huiso meminta kepada Heiji untuk memenangkan pertandingan. Dan terlihat senyuman di wajah mereka berdua. Ketika Heiji memanah, tembakannya semakin akurat. Dan saat ini juga, ayah dan adiknya juga datang untuk menyaksikan Heiji bertanding. Dan tersisa anak panah yang terakhir. Semua orang berdoa untuk Heiji. Dengan sangat indah, Heiji mengenai target tepat di tengah-tengahnya. Yang berarti Heiji jadi juara pertandingan panahan. Mereka semua sangat senang. Saat Huisu dan Heiji bertemu, Huiso membuat poster besar yang ada wajahnya Heiji. Lalu, Changgi, Yongtae bersama pacar masing-masing mendatangi restoran yang tempatnya sulit didatangi. Mereka menggendong pasangan masing-masing agar bisa sama dengan Huisu dan Heiji. Dan film diakhiri dengan rasa bahagia di antara semuanya.